Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Hari ini kita akan kembali belajar. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang muatan PPKN, yaitu nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang muatan IPS, yaitu penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Hari ini yang kita pakai adalah buku Bupena 6A halaman 93. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Jadi yang menandai kemerdekaan Indonesia itu adalah proklamasinya, yang menandakan bahwa Indonesia ini sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa makna, yaitu ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Kita bahas dulu untuk di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah, maknanya adalah saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Seperti yang sudah kita bahas, kita harus bisa menghormati, menghargai setiap antar anggota keluarga, baik itu kepada ayah, kepada ibu, kepada kakak, adik. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, bangga memakai barang buatan dalam negeri. Nih, jangan hanya sebatas kalian ingin mencari merek-merek luar negeri, tapi kita harus bisa bangga juga bisa memakai barang-barang atau produk buatan dalam negeri. Mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Jadi mengerjakan kegiatan bersama-sama di sini bisa dalam bentuk kerjasama untuk membersihkan rumah, misalkan ada yang menyapu, ada yang mengepel, jadi ada punya tugasnya masing-masing. Lalu mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Nah, pada keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat, semuanya juga harus bisa mengembangkan hidup rukun. Hidup rukun di sini maksudnya adalah bisa saling menghormati tadi, menghargai, tidak suka berkelahi terhadap keluarga atau kepada kakaknya misalkan atau kepada adiknya. Jadi bisa mengembangkan hidup rukun. Lalu yang terakhir adalah rajin membantu orang tua. Membantu di sini bisa macam-macam, bisa membantu pada saat kalau yang perempuannya bisa membantu pada saat ibu memasak, atau misalkan laki-lakinya bisa membantu ayahnya untuk mencuci mobil atau motor misalkan. Lalu selain itu juga untuk membersihkan rumah itu juga bisa dikategorikan sebagai membantu orang tua. Lalu yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Di sini di lingkungan sekolah ada mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Nih, yang pertama dan memang harus kalian lakukan adalah giat belajar. Selama kalian bisa melakukan giat belajar, berarti kalian juga ikut mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Nah, di sini pada saat kita upacara bukan malah kita berbicara, bukan malah kita bercanda dengan teman, tapi kita bisa mengikuti upacaranya dengan tertib dan juga khidmat. Jadi kalau misalkan pada saat bendera naik, kita bisa menghormatinya dengan baik. Lalu misalkan pada saat mengheningkan cipta, kita mendoakan arwah-arwah para pahlawan. Kita doakan mereka yang sudah berjuang membantu kemerdekaan, itu bisa lebih tenang di alamnya. Lalu yang ketiga adalah mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Mengamalkan undang-undang di sini contohnya adalah taat dengan hukum, lalu misalkan taat dengan peraturan di sekolah, itu juga masuk mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Nih, kita kan biasanya setiap hari Jumat ya, setiap sore biasanya kita kan mengadakan kegiatan pramuka.
Kalau kalian melakukan kegiatan pramuka berarti kalian juga ikut mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Lalu selain itu, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Kita punya banyak teman-teman yang berbeda-beda suku. Nah, jadi di sini kita harus bisa menghormati dan juga sekaligus menghargai teman itu walaupun kalian berbeda suku dan juga agama. Lalu yang ketiga itu di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini bisa dilakukan biasanya itu ada pemasangan bendera-bendera di depan rumah, lalu misalkan mengisi kemerdekaan dengan mengadakan lomba-lomba. Biasanya kan ada tuh lomba kayak balap karung, lalu makan kerupuk dan sebagainya. Itu biasanya ada yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat atau misalkan di komplek-komplek. Lalu ada bersatu menjaga kerukunan bangsa. Ini menjaga kerukunan berarti kan harus bisa toleransi, harus bisa menghormati, menghargai dalam setiap masyarakat, baik itu terhadap tetangga, terhadap teman. Nah, lalu mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antara masyarakat Indonesia. Karena ini lingkupnya adalah lingkungan masyarakat, yang paling dekat dengan kalian adalah tetangga samping-samping rumah. Jadi kita harus bisa saling menghormati dan juga menghargai walaupun berbeda suku maupun beda agama. Lalu, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Jadi harus bisa berpartisipasi juga kalau misalkan ada pembangunan. Paling gampang aja kalau di masyarakat misalkan ada irigasi yang untuk selokan air. Nah, setidaknya kalian tidak membuang sampah di sana. Itu juga termasuk dalam mendukung pemerintah pada saat melaksanakan pembangunan nasional, terutama kan supaya tidak banjir. Lalu yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini juga sering sudah kita bahas. Mengutamakan kepentingan bersama berarti kita harus bisa mengutamakan dulu kepentingan yang ada di masyarakat, baru kita bisa melaksanakan kepentingan pribadi kita atau kepentingan individu kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ustazah tentang penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Semoga bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.